Shalom anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabar? Sehat-sehat semua ya? Oke, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Saya memberikan waktu 1 menit ke masing-masing kita untuk mempersiapkan dirinya ya. Saya berikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan diri sebelum kita memulai di dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh pertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Engkau memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, biar kiranya Tuhan yang menolong, yang memimpin pembelajaran ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran ini, sekalipun kami laksanakan dalam sistem pembelajaran jarak jauh Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Ya. Masing-masing silakan ambil Alkitabnya. Mazmur pasal yang 131. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu modul yang kedua dalam bab yang pertama. Jadi kita masih tetap dalam bab yang pertama. Ya, kalau di buku kalian itu, buku pegangan kalian, yaitu buku pegangan seperti ini, ya, dengan judul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ada bahan-bahan Alkitab yang bisa kita baca, ya, misalnya tadi kita sudah baca Mazmur 133, lalu Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 6. Nah, modul yang kedua ini merupakan lanjutan dari materi yang ada di bab 1. Ya, jadi ini adalah lanjutan yang ada di bab 1. Oke. Nah, dalam modul yang pertama yang sudah kita sama-sama bahas, ya, yaitu pengertian hak asasi manusia. Nah, masih adakah yang mengingat pengertian daripada hak asasi manusia? Ada yang mengingatnya? Oke. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 itu tahun 1999, ya. Di situ dicantumkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, itu materi kita dalam modul 1. Lalu juga kita melihat pengertian demokrasi.
Ya, ini masih di modul yang pertama. Ada yang ingat apa itu pengertian demokrasi? Oke. Ini secara singkatnya ya. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos kratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian demokrasi berarti sistem kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Nah, pengertian hak asasi manusia dan juga pengertian demokrasi yang sudah kita pelajari di modul yang pertama itu bisa kembali kalian pelajari. Jadi ini kita hanya sekedar mereview apa yang sudah kita pelajari di dalam modul yang pertama tersebut. Lalu juga kita melihat memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Ya, ini juga sudah ada di modul yang pertama. Yang salah satu contoh apa yang sudah kita baca tadi, ya. Dalam Mazmur pasal yang 133 ayat 1 sampai 3, di situ firman Tuhan menganjurkan supaya kita hidup dalam kerukunan, ya. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi ini beberapa ayat-ayat Alkitab yang bisa kita jadikan sebagai acuan ketika kita memahami demokrasi dan juga hak asasi manusia dalam Alkitab. Bahkan juga dalam modul yang pertama itu juga kita sudah sama-sama belajar bagaimana seorang tokoh yang diceritakan dalam Alkitab yang bernama Raja Ahab, ya, dan ada seorang rakyat biasa, ya, yang bernama Nabot, di mana Raja Ahab ini dengan kekuasaannya merampas hak-hak daripada si Ahab tersebut, ya. Jadi itu dapat kita lihat dalam modul yang pertama. Nah, kelanjutan daripada modul yang pertama itu adalah yaitu dalam modul yang kedua ini, yang pertama kita lihat sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia. Ada yang tahu di antara kalian anak-anak didik kami seperti apa sejarah singkat daripada demokrasi dan hak asasi manusia itu di tengah-tengah dunia ini? Ada yang tahu? Oke. Nah, kita perhatikan. Jadi semangat untuk memperjuangkan demokrasi dan juga hak asasi manusia itu sebenarnya ya sudah ada sekitar 1215 ya, tahun 1215 yang terjadi di Inggris, apa yang kita kenal dengan Magna Carta. Magna Carta ini sebenarnya semacam piagam, ya. Nah, yang salah satu isinya itu adalah membatasi kekuasaan absolut, ya. Membatasi kekuasaan absolut. Lalu lambang perjuangan hak asasi manusia. Jadi dalam piagam Magna Carta tersebut, ya, sudah dicatatkan di situ dalam membatasi kekuasaan absolut, apalagi kekuasaan kerajaan ataupun raja pada waktu itu. Bahkan juga menjadi lambang perjuangan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, lalu yang berikutnya lahirlah apa yang disebut dengan Bill of Rights, ya. Bill of Rights lahir 1689. Ini juga tetap di Inggris. Ini Bill of Rights ini semacam undang-undang, ya, yaitu mengatur tentang kebebasan memilih dan mengeluarkan pendapat. Lalu mendorong lahirnya negara-negara demokrasi, persamaan hak asasi dan kebebasan. Ya. Nah, ini secara sederhana atau
sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia yang bisa kita lihat di Inggris, ya. Baik itu dalam Magna Carta, Bill of Rights, ya. Nah, selanjutnya kita juga lihat dalam perkembangan kemudian, yaitu mengenai hak asasi manusia tersebut. Ini di Amerika. Lahir yang disebut dengan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Lalu kemerdekaan itu ialah hak sejak manusia lahir, ya. Jadi di dalam Declaration of Independence ini atau deklarasi kemerdekaan ini, ya, dikemukakan di situ bahwa hak asasi manusia itu, ya, sudah ada semenjak manusia dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Lalu kita lihat juga di Prancis. Lahirlah yang disebut dengan The French Declaration, ya, atau deklarasi Prancis yang memuat dengan liberté atau kebebasan, égalité, kesamaan, fraternité, persaudaraan, ya. Nah, ini beberapa perkembangan yang terjadi di tengah-tengah dunia secara khusus mengenai demokrasi dan juga hak asasi manusia. Oke. Nah, selanjutnya kita mau melihat praktik demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Praktik demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk negara demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya. Nah, bahkan juga sebenarnya semangat untuk memperjuangkan ataupun merebut kemerdekaan, mengusir penjajah dari tanah, dari bumi Indonesia ini merupakan, ya, semangat untuk apa? Untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Ya, karena dikatakan di situ bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya. Nah, lalu kita dapat melihat juga bahwa dikatakan Indonesia negara demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia itu dapat kita lihat misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat jelas sekali diatur mengenai demokrasi dan juga hak asasi manusia, ya. Misalnya hak mengeluarkan pendapat, ya. Lalu di dalam pasal yang ke-29 itu ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua itu dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak, ya, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu juga kita menemukan, ya, di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila, ya. Misalnya di dalam sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, dengan ini sebenarnya bahwa demokrasi dan juga hak asasi manusia khususnya dijamin oleh Pancasila, ya. Teristimewa dalam sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak kami sekalian, ini yang bisa kita lihat dalam modul yang kedua ini. Sekali lagi bahwa modul yang kedua ini merupakan kelanjutan daripada modul yang pertama yang ada di bab yang pertama, ya. Bab yang pertama yaitu dengan judul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Oke, anak-anak kami sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya, ini ada tugas yang harus kalian